untuk memohon pengampunan dosa kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Ya Bapa kami yang di sorga, yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih, tolong dan kasihanilah kami, dan terangilah jiwa kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat meninggalkan segala kelakuan dan perbuatan kami yang jahat itu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada Minggu Pesta Paskah yang pertama hari ini tertulis di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama.
Demikian bunyinya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 232 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut pewartaan Sabda Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 210 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam buat kita semua. Selamat Hari Paskah. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yesaya 25 ayat 6 sampai 9. Yesaya 25 ayat 6 sampai 9 kita akan baca ayat-ayat ini secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang genap, jemaat Tuhan membacakan ayat yang ganjil. Yesaya 25 ayat 6 sampai 9, saya mulai ayat yang ke-6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang gemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapus air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Bersukacita karena keselamatan. Itu tema kita hari ini, bersukacita karena keselamatan. Di hari Paskah
memang kita bersuka cita karena kemenangan-kemenangan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Kata Paskah itu berasal dari kata Pesak dalam bahasa Ibrani, artinya melewati. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat contohnya Paskah Sarjana, artinya lewat dari sarjana. Itu dilatar belakangi oleh situasi yang terjadi pada waktu itu di Mesir. Setelah 430 tahun bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir, lalu Tuhan mengutus Nabi Musa untuk memimpin mereka keluar dari tanah Mesir untuk kembali ke tanah Kanaan. Tapi Raja Firaun tidak mengizinkan. Akhirnya Tuhan menjatuhkan tulah kepada orang di Mesir melalui Musa. Tulah pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai tulah ke-10. Tulah ke-10 itu kematian semua anak sulung orang Mesir. Bagaimana proses kematiannya? Tuhan menyuruh kepada Musa supaya setiap pintu rumah orang Israel dipercik darah. Ketika besok pagi subuh malaikat itu melewati, melihat ada darah di depan rumah itu, lalu oh ini rumah orang Israel, lalu dilewatinya. Kalau tidak ada darah, dia masuk membunuh anak sulung. Jadi setiap ada darah dilewatinya, itu kata melewati dari situ. Melewati, dilewatinya rumah itu. Karena ini pertanda bahwa ini adalah orang Israel, ada percikan darah. Kalau tidak ada darah berarti itu di luar Israel. Malaikat masuk dan membunuh anak sulung Mesir. Jadi kata melewati dari situ. Jadi Allah melewati rumah-rumah orang Israel yang notabene dipercik oleh darah. Dan itu nanti kembali menggambarkan kepada Paskah. Melalui darah itu anak sulung orang Israel selamat. Melalui darah Yesus kita diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kata Pesak itu kata melewati pintu-pintu rumah orang Israel. Dilewatinya, tapi bagi rumah yang non-Israel, dia masuk, dia bunuh anak sulung di situ. Itu kematian anak sulung. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, terjadi satu peristiwa yang luar biasa, kemenangan, terjadi kemenangan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel, sehingga bangsa ini bisa keluar dari tanah Mesir pergi ke tanah Kanaan. Mengacu kepada Yesaya 25 ayat 6 sampai 9. Ini berbicara tentang nubuatan kerajaan Allah dan keselamatan yang akan datang. Ya, dikatakan di situ bahwa Tuhan akan menyelamatkan umatnya pada masa yang akan datang. Gunung Sion itu mengacu kepada Yerusalem. Bangsa-bangsa itu dulu semua orang percaya, semua orang Kristen itu termasuk adalah karena keberhasilan penginjilan, sehingga banyak orang yang di luar Israel menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka akan menikmati pesta Paskah, pesta kemenangan, pesta yang luar biasa, pesta di mana Tuhan menyelamatkan kita. Kita sudah diselamatkan, sedang diselamatkan, dan akan diselamatkan. Sekali lagi, kita sudah diselamatkan, sedang diselamatkan, dan akan diselamatkan. Sudah karena pengorbanan Yesus. Sedang masih dalam proses, nanti akan diselamatkan, kita sampai ke tanah Kanaan, ke tanah surgawi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, bersukacita karena keselamatan. Pertanyaannya, mengapa kita bersukacita? Sesuai dengan teks yang kita baca, karena Tuhan sudah menyediakan pesta kemenangan kepada kita. Kita baca ayat yang ke-6, sama-sama kita baca ayat yang ke-6. 1, 2, ya. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Di sini Yesaya menciptakan suasana yang baru. Tuhan semesta alam mengadakan perjamuan mewah. Perjamuan ini disiapkan oleh siapa? Tuhan sendiri. Dan Tuhan tidak ingin perjamuan itu biasa-biasa, tapi Tuhan ingin supaya ini yang terbaik. Anggurnya yang terbaik, dagingnya yang terbaik, pokoknya di pesta itu perjamuan yang terbaik. Dan pesta perjamuan itu, pesta kemenangan itu dinikmati oleh semua bangsa. Jadi bukan hanya bangsa Israel.
Bukan hanya bangsa Israel, tapi semua orang yang percaya akan menikmatinya. Dan itu didasarkan kepada kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Yesus sudah menang mengalahkan kuasa maut, kita harus menjadi pemenang. Ada tantangan, ada persoalan, ada pergumulan, jangan ciut. Tetap setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan kita itu baik, Dia akan peduli kepada kita semua. Minggu kemarin saya masih ceritakan satu cerita, ada seorang ibu. Ibu ini masih punya suami, dia punya anak 3. Anak yang pertama sakitnya depresi berat, sudah hampir gila. Lalu anak yang kedua tiba-tiba demam tinggi, lalu dibawa ke rumah sakit, lalu diperiksa, dokter katakan begini, anak ibu ini agak lain, coba diperiksa ke lab dulu. Lalu dibawa ke lab, lalu dibiopsi, ternyata anaknya ini ada kanker, sakit kanker. 2 minggu kemudian Bapak Ibu, anak yang ketiga, apa yang terjadi? Sakit lagi anak yang ketiga. Lalu dibawa ke rumah sakit, dokter katakan periksa lebih serius. Ternyata anak yang ketiga kanker lagi. Jadi yang pertama stres itu sudah hampir gila, lalu anak yang kedua kanker, anak yang ketiga kanker. Lalu ibu itu berdoa, datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dia rawat ketiga anaknya ini. Tapi karena ibu itu begitu lelah, capek, akhirnya apa yang terjadi? Ibu itu jadi mulai lemah tubuhnya, lalu dia sakit, lalu akhirnya harus opname di rumah sakit. Waktu opname di rumah sakit, dokter katakan diperiksa, ternyata ibu itu kanker payudara. Ini sudah jatuh ditimpa tangga. Anak yang pertama sakit, depresi hampir gila, anak yang kedua kanker, anak yang ketiga kanker, ibu itu kanker payudara. Melihat situasi ini, suaminya down, lemah. Dia sporing, dia tinggalkan rumah, dia pergi kemana-mana. Tidak sanggup dia menghadapinya. Tapi ibu itu tetap percaya kepada Tuhan. Dia bilang, mari dikumpulkan anak-anaknya, mari kita datang kepada Tuhan. Yesus sudah menang, Yesus sudah mati, Yesus sudah membayar lunas hutang dosa kita. Yesus sudah mati di kayu salib untuk membersihkan dosa kita. Kita harus menjadi pemenang. Kita harus menjadi pemenang. Dia ajak anaknya, dia minta kepada pendeta supaya sekali seminggu bikin ibadah di rumahnya, persekutuan di rumah. Lalu walaupun pendeta tidak datang, tiap malam mereka berdoa dengan anaknya. Terus berdoa terus. Apa yang terjadi? Bulan pertama, anaknya yang sudah gila itu disembuhkan Tuhan. Mujizat terjadi. Melihat itu ibu itu makin semangat. Tuhan terima kasih, anakku yang pertama yang sudah yang sudah gila, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kami berkemenangan, Yesus sudah menang, kami pun pasti menang. Lalu dia doakan lagi anak-anaknya ini semua. 3 bulan kemudian anak yang kedua yang sakit kanker itu hilang demamnya, lalu diperiksa ke rumah sakit, dokter katakan anakmu sembuh. Mujizat terjadi. Orang pikir tidak masuk di akal, nggak masuk di akal. Tapi Tuhan sembuhkan luar biasa. Lalu anak 3 bulan kemudian anak yang ketiga didoakan terus, didoakan sembuh anak yang ketiga. 3 orang sembuh ya. Tinggal beberapa orang lagi yang belum sembuh. Satu lagi yang sakit kanker, ibu itu. Dia bilang kepada Tuhan, Tuhan bukan hanya anakku yang sembuh, Tuhan bukan hanya anakku yang berkemenangan, saya pun pasti berkemenangan, karena Yesus sudah mati untuk saya. Saya harus merayakan pesta kemenangan itu. Tuhan tolong saya, sembuhkan saya. 2 bulan kemudian ibu itu sembuh. Masih ada satu lagi yang belum sembuh. Siapa yang belum sembuh? Suaminya yang sporing, yang lari dari rumah. Setelah mereka sembuh berempat, apa yang mereka katakan? Tuhan, kalau Engkau sembuhkan kami, Engkau sembuhkan anak-anakku, Engkau sembuhkan saya, Bapa kami kembalikan Tuhan. Kembalikan Tuhan.
1 minggu kemudian suaminya kembali. Terjadi kemenangan yang luar biasa. Itu luar biasa, di luar jangkauan akal sehat manusia. Tapi yang saya mau sampaikan kepada kita di sini, pesta kemenangan itu disediakan oleh Tuhan, dan kita pun akan menikmati pesta kemenangan itu kalau kita serius datang kepada Tuhan. Ada masalah kita, ada persoalan kita, ada pergumulan kita, ingat, Yesus sudah menang mengalahkan kuasa dosa. Yesus sudah menang mengalahkan kuasa maut. Mari kita menjadi orang yang berkemenangan, bukan menjadi orang yang kalah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Yesus, karena Tuhan telah menghapus dosa-dosa kita. Di ayat yang ke-7 dikatakan di situ selubung, ya. Tuhan menghapus selubung, menyingkapkan selubung. Selubung itu bentuk apa? Selubung itu bisa dikatakan dosa, bisa dikatakan kemunafikan, bisa dikatakan kepalsuan, tapi Tuhan hapus semua. Melalui apa? Melalui darah Yesus. Saya ingat dulu Bapak Ibu Saudara, ada seorang kecelakaan di Kuala Lumpur. Dulu sudah pernah aku sampaikan di sini. Namanya Kapitmen Sakti, kecelakaan lalu lintas di Kuala Lumpur. Waktu dia kecelakaan lalu lintas, terjadi pendarahan yang hebat, sehingga HB-nya drop. Lalu dokter katakan dia harus transfusi darah. Lalu diperiksa golongan darahnya. Biasanya yang kita tahu golongan darah A, B, O, AB, ya. B, sekarang ada B negatif, B positif. Tapi golongan darah Kapitmen Sakti langka di dunia. Itu dikatakan golongan darah emas. Itu golongan darah AOB. Mungkin saudara tidak pernah dengarkan. Golongan darah itu, saudara, itu yang memakai golongan darah itu 25-40 orang di seluruh dunia. Lalu Kapitmen Sakti harus transfusi. Lalu diumumkan di Kuala Lumpur, di seluruh Malaysia, siapa yang punya golongan darah AOB? Tidak ada. Akhirnya diumumkan di Palang Merah Internasional. Siapa yang punya golongan darah AOB? Tolong bantu. Ada seorang anak muda kecelakaan lalu lintas di Kuala Lumpur. Sekarang HB-nya rendah, dia hampir mati. Bantu dia, siapa? Tiba-tiba ada seorang pemuda di Kanada, dikatakan dia, saya punya golongan darah AOB, saya bersedia mendonorkan. Diumumkan, tiba-tiba tim medis datang, langsung ambil darahnya, diterbangkan ke Kuala Lumpur. Waktu diterbangkan ke Kuala Lumpur, sampai di Kuala Lumpur, langsung transfusi darah. Setelah transfusi darah, HB-nya naik. Selamatlah Kapitmen Sakti. Darah satu orang menyelamatkan satu orang. Tapi ingat, ada satu darah di dunia ini yang bisa menyelamatkan jutaan orang. Darah siapa? Darah Yesus. Saya mau sampaikan kepadamu, dia menghapus semua selubung, dia menghapus semua dosa kita. Jangan tetap tinggal lagi di dalam dosa. Keluar dari dosa itu. Tanggalkan topeng Anda, tanggalkan dosa-dosa yang mengikat hidup kita, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia menghapus semua dosa kita. Mari kita menjadi orang yang serius, menjadi orang yang sungguh-sungguh bersedia disucikan. Tuhan mau menyucikan, Tuhan mau menghapus semuanya. Tapi kalau kita mau, kemarin saya katakan begini, tidak mungkin ada pengampunan tanpa ada pengakuan. Tidak mungkin ada pengampunan tanpa ada pengakuan. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, akan mengampuni dan menyucikan kita. Artinya ada pengakuan, ada pengampunan. Kalau sudah ada pengampunan, kita disucikan. Selesaikan semua selubung-selubung yang menyelubungi hidup kita. Keluar dari situ, datang kepada Tuhan, supaya Tuhan selamatkan kita semua. Kita harus menjadi orang yang berkemenangan. Yang ketiga, mengapa kita bersukacita? Karena Tuhan telah mengubah arah hidup kita. Bukan lagi menuju maut, tetapi menuju sorga. Kita lihat ayat yang ke-8, ya. Kita baca sama-sama ayat 8. 1, 2, iya.
Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapus air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Ia akan meniadakan maut. Orang yang meninggal dulunya itu sangat menakutkan. Kenapa? Karena menuju maut. Tetapi setelah Yesus mati di kayu salib, dia bangkit kembali, maut telah dikalahkan. Yang dulunya kita menuju maut, diubah arahnya menuju surga. Sehingga kalau kita pun meninggal, tidak menakutkan lagi. Makanya Paulus katakan, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi nggak usah takut mati, karena kita hidup bersama dengan Tuhan. Artinya kita harus berjuang betul-betul menjadi peserta. Jangan hanya menjadi penonton, tapi peserta untuk diarahkan menuju surga. Kita harus berkemenangan. Jangan menjadi orang yang kalah. Jangan tergoda dengan dunia ini. Hari Jumat kemarin saya ceritakan satu cerita begini. Ada seorang gadis bernama Atalanta. Gadis ini katanya sangat cantik. Karena cantik di gadis ini, banyak pria yang suka dengan dia. Banyak pria yang mencoba melamar dia, mendekati dia. Bahkan banyak pria yang jatuh cinta kepada Atalanta. Setiap pria yang mengucapkan cintanya kepada dia, dia jawab begini, saya mau denganmu, saya bersedia denganmu. Hanya satu syarat. Syaratnya apa katanya? Kita lomba lari. Kalau kau kalah, kepalamu dipenggal. Kalau saya kalah, saya menjadi istrimu, kata Atalanta. Lalu oke, pria-pria ini oke aja. Dia tidak yakin akan dipenggal kepalanya. Lalu lomba larilah mereka. Setiap pria selalu kalah, Atalanta selalu menang. Masuk lagi pria yang lain, lomba lagi, Atalanta menang. Sudah puluhan pria yang menyatakan cintanya kepada Atalanta. Semua pria itu selalu kalah dalam lomba lari karena Atalanta begitu cepat. Muncul seorang pemuda yang gagah, namanya Hippomenes. Hippomenes bilang begini, saya suka denganmu, saya jatuh cinta denganmu, saya mau ya kalau bisa kau menjadi istriku. Lalu Atalanta bilang, saya mau, cuma satu syarat, kita lomba. Kalau kau kalah, kepalamu dipenggal. Tapi kalau saya kalah, saya menjadi istrimu. Oke, kata Hippomenes, kita lomba katanya. Mereka lomba. Baru berlomba, Hippomenes ambil dari kantongnya satu apel emas, dilemparkannya di depan Atalanta. Atalanta tidak lihat, lari lagi Atalanta dengan kencang. Lalu Hippomenes ambil lagi satu lagi apel emas, dilemparkannya lagi di depan Atalanta. Atalanta enggak lihat, lari lagi dia. Lalu sudah 2/3 perlombaan, Hippomenes ambil lagi apel ketiga, dilemparkannya pas di depan Atalanta. Begitu Atalanta lihat, apel emas, langsung dia stop, dia nunduk, dia ambil apel itu. Waktu dia ambil apel itu, Hippomenes lari dengan cepat dan Hippomenes menjadi pemenang. Atalanta kalah. Pertanyaannya, mengapa Atalanta bisa kalah? Mengapa dia bisa kalah? Karena dia tergoda dengan apel emas. Karena dia tidak fokus lagi kepada perlombaan itu. Akhirnya dia kalah. Mengapa sering kita kalah mengikut Tuhan? Karena kita tergoda dengan dunia ini. Sehingga kita tidak fokus mengikut Tuhan. Sebetulnya kalau kita fokus pasti kita menjadi pemenang. Tapi karena banyak godaan-godaan yang menggoda kita, banyak godaan-godaan yang mempengaruhi kita, akhirnya kita gagal. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan sudah mengubah. Kita bukan lagi menuju maut. Maut itu telah ditiadakan. Tapi dituntun kita, diubah arah kita menuju surga. Bersedia enggak? Hanya kita yang menjawab itu semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang ketiga, yang terakhir. Mengapa kita bersuka cita?
Karena Tuhan telah mengubah air mata menjadi sukacita. Tuhan menghapus air mata menjadi sukacita. Ayat yang ke-8. Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-8 ya. 1, 2, iya. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapus air mata daripada segala muka, dan aib mukanya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Perhatikan, dan Tuhan Allah akan menghapus air mata daripada segala muka. Ini air mata kesedihan. Air mata kesedihan ini akan dihapus, tidak ada lagi sedih, tidak ada lagi ratap tangis, tapi kesedihan itu diubah menjadi sukacita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan sudah menang, Tuhan sudah mengalahkan semuanya, Tuhan sudah bekerja, Dia telah membayar lunas semuanya. Ingat, ini semua dikunci dengan satu pengorbanan. Dia menyelamatkan kita dengan gratis. Dia membayar lunas hutang dosa kita dengan gratis. Gratis bagi kita. Tapi Dia mengerjakannya dengan apa? Dengan mengorbankan tubuhnya sendiri, mengorbankan darahnya. Kalau Dia mengasihi kita penuh dengan pengorbanan, sebaiknya kita harus mengasihi Dia penuh dengan pengorbanan. Kalau Dia setia menolong kita, kita harus setia kepadanya. Kalau Dia setia sampai mati, kita harus setia sampai mati. Kalau Dia setia membantu kita, kita harus setia mengikut Dia. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan karena sesuatu hal akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Saya mau menutup firman Tuhan ini dengan satu kisah. Ada 2 orang sedang berpacaran, namanya prianya William, lalu pacarnya itu Mary. Mereka jalan sama-sama, mereka sudah saling mencintai, mereka sangat sayang, sangat mengasihi, dan mereka berjanji untuk sehidup semati. Tapi mereka belum menikah. Pada suatu hari mereka berjalan melewati rel kereta api. Karena pandangannya Mary itu kemana-mana, kakinya terpresok, masuk terjepit di rel kereta api itu. Lalu dicobanya ditariknya, kakinya nggak bisa. Dicobanya tariknya nggak bisa. Dicobanya nggak bisa. Ditolong William, nggak bisa juga. Sudah kira-kira 10 menit ditolong William. Tiba-tiba mereka dengarkan suara kelesong kereta api. Sudah ada kereta api dari jauh, mereka dengar itu kereta api sudah mau datang. Kelesongnya sudah bunyi. Lalu ditolong juga nggak bisa. Karena sudah makin mendekat, William lari. Tapi tiba-tiba William katakan apa? Dia balik lagi, Mary, dia bilang, saya akan menemanimu sampai mati. Lalu dia datang di peluknya Mary. Tiba-tiba kereta api datang dan mereka berdua mati di tempat, digilas oleh kereta api. Kesetiaan William setia sampai mati kepada pacarnya itu. Kesetiaan kita kepada Tuhan bagaimana? Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati, sesudah itu aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Jadilah menjadi orang yang setia, mengikut Tuhan seumur hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca, sudah kami renungkan, yang kembali menolong kami, membimbing kami, yang kembali mengingatkan kami, yang kembali menginsapkan kami, yang kembali menyadarkan kami supaya kami setia kepadamu. Kalau Engkau sudah rela berkorban buat kami, kalau Engkau sudah rela mati buat kami, Tuhan tuntunlah kami supaya kami menjadi orang yang setia kepadamu, menjadi orang yang taat kepadamu, menjadi orang yang berkemenangan. Meteraikanlah firman-Mu ini bagi kami semua. Hamba berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudaraku yang ada di sini, pribadi lepas pribadi, dengan nama mereka masing-masing. Tumpangkanlah tangan-Mu, menjamah tiap-tiap mereka. Tumpangkan tangan-Mu meneguhkan mereka. Tumpangkan tangan-Mu menopang mereka, supaya mereka kuat, supaya mereka setia, supaya mereka bersandar kepadamu, supaya mereka membuang semua selubung-selubung dosa yang mengikat mereka. Kalau mungkin ada beban, persoalan, pergumulan, kesulitan
yang sedang mereka hadapi. Hari ini di tempat ini kami memohon, tumpangkanlah tangan-Mu Bapa, memberikan jalan keluar yang terbaik untuk tiap-tiap kami, pribadi lepas pribadi, dengan nama kami masing-masing. Teguhkanlah iman kami, kuatkan kepercayaan kami, berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 188. Firman Tuhan yang mendasari kita untuk memberikan persembahan dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya.
jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah supaya menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, yaitu kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.